Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Cahya Najati dari kelas PJKRD angkatan tahun 2019 dengan nomor induk mahasiswa 196012440002. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari profesi, profesionalisme, dan profesionalisasi guru pendidikan jasmani. Untuk konsep dasar profesi sendiri, guru pendidikan jasmani merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani, menilai hasil pembelajaran pendidikan jasmani, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi guru pendidikan jasmani. Diambil dari Ditjen Dikti tahun 2004 halaman 1. Guru pendidikan jasmani adalah pendidik yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani, menilai hasil pembelajaran pendidikan jasmani, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi profesi sendiri ada dua, yaitu makna etimologi dan makna secara terminologi. Makna secara etimologi sendiri dalam bahasa Inggris profession dan dalam bahasa Latin professus, yang mempunyai pengertian mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Penyandang profesi boleh mengatakan dia ahli jika ada bukti real yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia benar mampu melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Pengakuan ini idealnya berasal dari masyarakat dan pengguna jasa penyandang profesi tersebut, atau berdasarkan karya ilmiah asli yang dibuat oleh penyandang profesi tersebut dan produk kerja asli orang tersebut. Pengakuan juga didasarkan pada kemampuan seorang atas kemampuan konseptual dan aplikatif. Secara terminologi, profesi suatu pekerjaan yang menyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya, yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Untuk kemampuan mental, adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, seperti ID, PGRI, dan lain-lain. Contoh pekerjaan yang menggunakan pengetahuan manual atau fisikal akan tetapi tidak digolongkan dalam profesi, yaitu Ikatan Tukang Semen Indonesia, Ikatan Tukang Jahit Indonesia, Ikatan Penganyam Rotan Indonesia, dan lain-lain. Penghampiran sosiologi. Vollmer dan Mills tahun 1972 mengemukakan bahwa profesi menunjukkan bahwa suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sesungguhnya tidak ada dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan yang bisa diperoleh bila pekerjaan itu telah mencapai profesionalisasi secara penuh. Tiga pilar pokok suatu profesi. 1. Pengetahuan atau kapasitas kognitif seseorang yang diperoleh melalui belajar. Kemudian keahlian, kesepakatan, kepakaran. Keahlian itu kepakaran dalam cabang ilmu tertentu untuk dibedakan dengan kepakaran lainnya. Untuk persiapan akademik, yang terakhir, persyaratan pendidikan khusus, contoh pendidikan prajabatan. Untuk yang kedua yaitu konsep dasar profesional. Profesional yaitu orang yang menjalankan profesi sesuai dengan keahliannya. 3 hal pokok yang
ada pada seorang profesional. Yang pertama skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya. Kedua, knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai minimal berwawasan mengenai ilmu ahli lainnya yang berkaitan dengan bidangnya. Kemudian yang terakhir attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan dalam bidangnya. Untuk ciri-ciri profesional, yang pertama memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, kedua memiliki kode etik, ketiga memiliki tanggung jawab profesi secara integritas yang tinggi, kemudian memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, kemudian memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja, yang terakhir menjadi anggota organisasi dari profesinya. Profesionalisasi berasal dari kata professionalism yang berarti kemampuan profesional. Menurut Eric Hoyle tahun 1980, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu the profoundment of status and the improvement of practice, atau peningkatan status dan peningkatan pelatihan. Profesionalisme disebut adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dan bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Tuntutan